Halo teman-teman, kali ini kami akan membahas tentang asesmen formatif. Namun sebelum itu, kita perkenalkan dulu anggota kelompok kami ya. Kelompok ini beranggotakan 5 orang loh, dari bidang studi matematika dan juga bidang studi PKN. Pertama, Dewi Tarisa Putri dari jurusan matematika. Yang kedua ada Rizky Mahajani dari jurusan matematika juga. Dan yang ketiga ada Sri Mulyani Patuti dari jurusan PKN. Yang keempat ada Nurfika Mato dari jurusan matematika. Dan yang terakhir Andri Kurniawan dari jurusan matematika. Ayo kita simak penjelasan mengenai asesmen formatif berikut ini. Baik, yang pertama itu pengertian asesmen formatif. Jadi, asesmen formatif adalah proses evaluasi yang dilakukan selama pembelajaran berlangsung untuk memantau kemajuan siswa, memberikan umpan balik, dan menyesuaikan strategi pelajaran agar siswa mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya kita masuk pada ciri-ciri asesmen formatif. Yang pertama yaitu bersifat berkelanjutan, di mana asesmen formatif ini dilakukan sepanjang proses pembelajaran. Yang kedua, memberikan umpan balik langsung, yaitu siswa segera mengetahui hasil dan langkah perbaikannya dalam proses pembelajaran tersebut. Yang ketiga, yaitu berfokus pada proses. Tujuannya adalah meningkatkan pembelajaran, bukan sekadar menilai hasil. Dan yang terakhir yaitu fleksibel, yaitu asesmen formatif dapat berupa pertanyaan lisan, kuis, diskusi, atau aktivitas lainnya. Selanjutnya kita masuk pada metode asesmen formatif. Yang pertama, observasi kelas, di mana guru mengamati siswa saat bekerja individu atau kelompok. Fokus pada observasi kelas yaitu pada keterlibatan dan cara siswa menyelesaikan tugas. Yang kedua, kuis cepat, yaitu asesmen formatif diberikan tes singkat untuk mengecek pemahaman siswa terhadap materi. Contohnya seperti soal pilihan ganda atau isian sederhana setelah pembelajaran. Yang ketiga, diskusi kelas, di mana guru memandu diskusi untuk mengevaluasi pemahaman siswa secara lisan. Yang keempat, exit ticket, yaitu siswa menuliskan satu hal yang mereka pahami atau pertanyaan tentang materi sebelum meninggalkan kelas. Yang kelima, jurnal refleksi, di mana siswa menuliskan apa yang mereka pelajari, kesulitan, dan strategi yang digunakan untuk memahami materi. Dan yang terakhir yaitu peer assessment dan self assessment, di mana siswa menilai kerja teman sekelas atau merefleksikan pekerjaan mereka sendiri. Selanjutnya, manfaat asesmen formatif terbagi atas 3, yaitu bagi siswa, bagi guru, dan bagi pembelajaran. Bagi siswa, yang pertama, memahami area yang perlu mereka perbaiki. Yang kedua, mendapatkan bimbingan untuk meningkatkan pembelajaran. Selanjutnya bagi guru, yang pertama yaitu mendapat informasi untuk memperbaiki metode pengajaran di dalam kelas. Yang kedua, mengidentifikasi siswa yang membutuhkan bantuan tambahan. Nah, bagi pembelajaran yaitu meningkatkan efektivitas proses belajar mengajar. Selanjutnya kita masuk pada tips untuk asesmen formatif yang efektif. Langkah yang pertama yaitu gunakan berbagai metode untuk menjangkau semua gaya belajar siswa. Yang kedua, pastikan umpan balik bersifat spesifik, positif, dan juga segera diberikan kepada peserta didik agar mereka dapat mengetahui apa yang perlu diperbaiki. Yang ketiga, libatkan siswa atau peserta didik dalam proses asesmen untuk meningkatkan refleksi diri. Dan yang terakhir, sesuaikan metode asesmen dengan tujuan pembelajaran. Nah, selanjutnya pada contoh asesmen formatif dalam mata pelajaran pendidikan Pancasila menggunakan metode exit ticket dengan topik hak dan kewajiban warga negara. Jadi, pada metode ini sebelum meninggalkan kelas, peserta didik atau siswa itu menjawab beberapa pertanyaan di lembaran kertas kecil atau sticky note yang sudah dibagikan oleh guru. Pertanyaan yang pertama itu menyangkut apa satu hal baru yang kamu pelajari pada pertemuan hari ini tentang hak dan kewajiban warga negara? Yang kedua, mengapa pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara secara seimbang itu penting bagi kehidupan bermasyarakat? Dan pada pertanyaan terakhir, tuliskan satu pertanyaan yang masih ingin kamu pelajari lebih lanjut mengenai topik tersebut.
Selanjutnya, contoh implementasi asesmen formatif. Metodenya adalah kuis cepat. Topiknya adalah menghitung luas dan keliling persegi panjang. Nah, yang pertama, guru memberikan soal cepat. Jika panjang persegi panjang adalah 8 cm dan lebarnya adalah 5 cm, berapakah kelilingnya? Yang kedua, siswa diminta menyelesaikan soal di papan tulis, sementara guru mengamati proses berpikir mereka. Dan yang terakhir, yang ketiga, setelah itu guru memberikan umpan balik tentang kesalahan dan memberikan cara alternatif untuk menyelesaikan soal. Baik, kita masuk pada kesimpulan. Jadi, asesmen formatif adalah alat penting untuk meningkatkan keterlibatan dan hasil belajar siswa dengan pendekatan yang beragam dan umpan balik yang konstruktif. Asesmen formatif membantu menciptakan pembelajaran yang lebih inklusif dan efektif. Demikianlah video dari kami, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, bye-bye.